Ladaya, sebuah ladang budaya yang bersemayam dan tersembunyi di tengah kota Tenggarong, merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Kalimantan Timur. Dengan pesona dan keunikannya, Ladaya akan membawa siapapun melintasi sejarah untuk menjelajahi kekayaan seni, budaya, dan tradisi yang tersimpan di dalamnya. Nama saya biasanya disapa sama Nesa, saya marketing Ladaya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama ya Mbak. Nah, Ladaya ini didirikannya sejak kapan sih Mbak? Dan gimana sih sejarah atau awal mula yang melatar belakangi Ladaya sehingga akhirnya menjadi salah satu destinasi wisata di Tenggarong? 2013 itu awal pertama Ladaya ada, tapi kalau untuk dibangunnya itu dari 2012. Ladaya itu ada sebenarnya awalnya bukan untuk tempat wisata, tapi tempat teman-teman berkesenian. Ladaya ini dibawahin sama yayasan seni, namanya Yayasan Lanjong Indonesia, yang biasanya mengadakan acara Lanjong Art Festival. Nah, kenapa Ladaya ini dibangun? Sebenarnya untuk mewadahi acara tersebut. Acara yang biasanya 2 tahun sekali diadakan Lanjong. Untuk pertama kali, kenapa kita membuat amphitheater, berawal dari amphitheater sendiri untuk Ladaya, kita bikin panggung untuk mewadahi teman-teman kesenian dari kita sendiri yang tidak punya lokasi untuk berkesenian. Jadi kita bikin panggung untuk kita sendiri dan akhirnya kita juga membuat rumah-rumah kecil yang sering buat orang foto-foto. Sebenarnya juga niatnya untuk teman-teman kesenian istirahat. Tapi karena mungkin banyak orang yang tertarik ke sini, akhirnya orang banyak berkunjung karena penasaran dengan bentuknya yang menurut mereka unik dan menarik. Terus berawal dari situ, setelah kegiatan yayasan itu sendiri, yayasan kesenian kita, mulailah berdatangan tamu-tamu itu sendiri. Awalnya hanya iseng teman-teman kesenian untuk menarik biaya, kita tidak menarik biaya masuk, tapi hanya biaya parkir awalnya. Akhirnya dapat uang dan kita jadikan itu sendiri untuk membuat Ladaya jadi lebih bersih, lebih bagus, lebih menarik, dan akhirnya setelah dilihat gimana prospeknya sendiri, akhirnya kita punya mimpi bahwa teman-teman seni, bahwa kita sendiri sebagai orang seni bisa berpenghasilan, jadi siang bekerja, malamnya kita berkesenian. Nah, untuk Ladaya sendiri kita tuh punya moto yang sering kita sebut adalah berguru dengan alam. Jadi kita sama sekali tidak merubah konsep alam sendiri, kita merespon apa yang ada, kita tidak merubah lahan yang sudah ada. Dengan kata orang tuh naik turun itu melelahkan, tapi menurut kita itu baik karena kita tidak merusak pohon-pohon yang ada, tidak kita tebang, jadi kita merespon apa yang ada. Dan wahana-wahana di sini juga yang kita berikan dan kita suguhkan ke orang-orang adalah sesuatu yang tentu saja dekat dengan alam dan dekat dengan Kutai. Jadi acara yang bisa dilakukan di sini bisa gathering, outbound, olahraga, dan wahananya juga ada flying fox yang short, long, paintball, ada sepeda gantung, ada high rope, dan banyak spot foto lainnya. Oke, seperti itu ya Mbak. Nah, di antara semua itu nih, mana sih yang paling populer wahana wisatanya? Kalau yang paling populer, paling sering dan paling diminati itu ada flying fox. Ada yang short dan ada yang long. Biasanya kalau anak-anak sukanya yang short, kalau dewasa suka yang long. Oke. Nah, menurut Mbak sendiri, gimana sih Ladaya ini berperan dalam mempromosikan pertukaran budaya masyarakat lokal dengan wisatawan yang berkunjung? Nah, karena dari awal kita sudah berkesenian ya Mbak, berkesenian itu kita juga mempromosikan secara tidak langsung karena Lanjong Art Festival sendiri itu acara internasional yang biasanya itu paling sedikit banget. Dari 2013 kita mengundang kurang lebih 6 negara. Nah, yang terakhir kita dari 2015 itu kita mengundang 12 negara.
Jadi secara lokal ataupun internasional kita sudah membantu banget untuk mempromosikan baik di daerah Kutai ataupun di lokal sendiri. Oke, seperti itu Mbak ya. Nah, apakah dari pemerintah sendiri itu memberikan dukungan terkait pengembangan pariwisata di Tenggarong, khususnya di Ladaya ini? Kalau misalnya dukungan kita secara sendiri itu sebenarnya swasta kalau untuk pariwisata sendiri. Tapi kalau misalnya kegiatan kesenian, kalau misalnya kita pun meminta bantuan, ya kurang lebih pemerintah juga membantu. Tapi kebanyakan kita mandiri. Oh, baik. Nah, sekarang apa sih Mbak tantangan terbesar dalam mengelola dan juga mempromosikan Ladaya? Yang pertama, mempertahankan yang paling sulit. Yang kedua, tentu saja makin banyak saingan, makin banyak hal-hal yang menarik dan viral. Tapi kita tetap bertahan dengan cara tidak mengikuti yang viral, tapi tetap stabil. Dengan cara ya pasti membuat pembaharuan, terus memaintain apa yang ada, tetap konsisten, dan tentu saja tetap kembali ke alam. Oke, baik. Nah, tadi kan ini ada banyak ya Mbak ya wisatawan yang berkunjung dan apalagi ini bergantung dengan alam, jadi pasti ada aturan-aturan nih yang diterapkan. Jadi apa sih kira-kira hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama wisatawan berkunjung di Ladaya? Yang pertama, tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tentu saja hal-hal yang seperti kebanyakan orang berpacaran di sini. Jadi kalau misalnya berwisatalah yang baik dan berwisatalah yang sehat, terus ya tidak membolehkan untuk membawa senjata tajam, narkoba, seperti pada umumnya. Oke. Terakhir nih Mbak, apa sih pesan dan harapan Mbak untuk para pengunjung yang ingin mendatangi Ladaya sebagai destinasi wisata budaya di Kalimantan Timur? Yang pasti datang senang, pulang lebih senang. Melalui video dokumenter ini, mari kita mengambil inspirasi dari Ladaya Tenggarong dan menjadi pelindung budaya yang setia. Mari kita menjaga serta menghargainya. Dalam keindahan Ladaya Tenggarong, mari bersatu untuk melestarikan, mempromosikan, dan mewariskan pariwisata lokal kepada generasi mendatang.